Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 390. Kenshin yang sehabis melamar Kaori, saat ini masih ada di rumahnya, sedang bicara dengan Kaori pula. Tiba-tiba didatangi Iwan. Iwan itu berkata, "Bro, sorry bro, gua harus pulang dulu, karena waktu ini juga, aku harus balik ke desa. Bibiku ini baru saja telepon. Katanya ibuku sakit, jadi sekarang aku harus ke stasiun kereta." Kenshin yang mendengar hal itu sempat terkejut jadinya. Di tengah hari bahagianya, lagi bersama Kaori pula, temannya dapat kabar tak baik. Dan Kenshin langsung menjawabnya, "Kalau gitu aku antar Wan ke stasiun kereta. Atau sekalian aku ikut saja ke sana." Iwan pun menjawabnya, "Waduh jangan bro, masa lu baru lamaran gini langsung keluar? Gua kagak enak bro, lagian entar di sana pasti aku nggak langsung balik. Aku menginap dulu bro, masa lu pulang sendiri? Kan kagak enak juga." Kenshin menjawabnya, "Kagak apa Wan, itu nggak masalah." Namun Iwan bicara lagi, "Jangan bro, lebih baik besok aja. Atau lusa, kan aku lihat kondisi di rumah dulu." Mendengar hal itu Kaori malah bilang, "Kalau gitu aku ikut juga ya say. Pingin tahu desanya Mas Iwan. Pingin jalan-jalan ke desa. Sekalian entar selfie di sana. Kan kemarin sewaktu di desanya Mbak Rena, kita nggak sempat ya foto bersama." Kenshin menjawabnya, "Kamu Kaori, Iwan kan ada kabar nggak baik. Kamu malah bilang gitu. Nggak boleh Kaori, itu kurang elok sekali." Kaori menyahutnya, "Iya say maaf, tapi entar aku ikut ya. Aku kan pingin ke sana juga." Kenshin pun bicara, "Iya deh kalau nggak ada halangan. Kamu aku ajak juga." Dan Kenshin pun bilang, "Oh ya Wan, kalau gitu besok atau lusa, aku ke desamu. Alamatnya kamu tulis yang benar ya Wan." Iwan pun memberitahukan lagi alamat desanya ke Kenshin, dengan mengirim ke nomor WhatsApp-nya, ke nomor Kaori pula. Dan setelah hal itu, Kenshin berkata, "Wan kalau gitu aku antar kamu Wan ke stasiun saja." Kenshin pun bilang, "Kaori aku pinjam mobilmu ya." Namun Iwan menjawabnya, "Jangan bro, aku berangkat sendiri saja bro. Naik mobil entar kena macet. Ini aku pakai motorku aja, agar bisa melewati kemacetan. Entar motornya aku parkir di sana." Kenshin membalasnya, "Jangan gitu Wan, motornya biar aku yang bawa. Lu aku antar saja." Dan Kenshin pun berniat untuk mengantarkan Iwan. Kaori pun bicara, "Say kamu ganti dulu. Itu pakaian kamu kan masih ada di sini, yang kemarin kamu tinggal." Kenshin pun menjawabnya, "Oh iya benar Kaori, aku baru ingat." Dan bergantilah Kenshin dengan pakaian biasa. Tak lama berselang, bersama Iwan, Kenshin pun berangkat menuju stasiun kereta. Sementara itu, di lain tempat, di desanya Iwan, ramai-ramai orang bicara, membahas masalah penipuan yang dilakukan tuan tanah, yang tak lain, orang suruhan pengusaha, yang akan membangun pabrik di lahan milik warga. Salah satu orang berkata, "Kasihan sekali ya, orang kampung sebelah itu. Kenapa mereka mau saja menjaminkan tanahnya untuk pinjaman uang tak seberapa? Nah kalau kejadian seperti ini, hasil panen warga yang mengalami gagal bulan ini, mereka kan tak bisa membayar hutang. Malah tanah yang disita, pakai notaris pula, ya pasti semua kalah. Apalagi mereka orang kaya." Dan satu warga di situ menjawab, "Iya memang benar itu. Tapi yang paling kasihan di kampung sebelah adalah Ibu Karmina. Hampir semua tanahnya diambil paksa perusahaan. Saudara-saudaranya pun sama, ada yang terkena pula. Sekarang Ibu Karmina pun sampai mengungsi di kampung ini. Beliau sampai sakit pula. Kasihan benar ibu itu. Anaknya pun masih di kota. Ia belum pulang juga. Apa dia sudah tahu kalau tanah warisan ayahnya sudah diambil orang?" Dan salah satu warga di situ bertanya, "Kan yang merantau di kota itu Iwan. Emang Iwan itu kerja apa di sana?" Yang lainnya pun menjawab, "Oh Iwan, kalau nggak salah Iwan itu kerjanya cleaning service. Sebulan lalu dia pulang sebentar. Saya pun sempat bertemu Iwan." Lalu yang bertanya itu pun kemudian bicara lagi, "Berarti kasihan benar ya Ibu Karmina. Anaknya belum ada yang jadi, belum ada yang sukses pula. Yang satu hanya buruh tani, yang satu buka warung kopi. Dan Iwan yang paling dewasa,
Hanya cleaning service pula. Para warga di situ, yang terdiri ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja, merasa kasihan jadinya. Dan Iwan sendiri, saat ini, ia tiba-tiba jadi bersin-bersin. Iwan bicara ke Kenshin. Waduh bro, biasanya kalau gini, ada yang bicarain gua. Apa itu Ririn? Atau pula Susanti? Hahaha. Iwan tertawa, mencoba bercanda, meski perasaannya tak enak. Dan saat itu mereka sudah di stasiun kereta. Kenshin pun lalu menjawabnya, lu tahu aja Wan, kalau dibicarain orang, mungkin itu Susanti kali Wan, yang ingin balikan sama lu. Dan Iwan menyahutnya, ah kalau itu sih bro, sudah semenjak kemarin. Tapi gua ogah sekali menerima balikan sama Susanti, karena banyak palsunya. Hahaha. Iwan tertawa lagi. Dan sebelum naik kereta, Kenshin pun bilang, Wan kalau lu butuh apapun, lu jangan segan telepon gua Wan. Ayahku pun sudah bilang, kalau Iwan butuh bantuan, aku disuruh menolong lu. Iwan pun menjawabnya, bisa aja lu bro, lu tenang aja, semuanya masih aman. Doakan saja bro, di desaku baik-baik saja. Ibuku pun cepat sembuh. Kenshin menyahutnya, itu pasti Wan. Semua terbaik buat sahabatku. Aku doakan ibumu panjang umur dan sehat selalu. Sambil berucap terima kasih, Iwan pun mengiyakan. Lalu Kenshin dan Iwan saling berpelukan. Iwan pun berpamitan. Ia kemudian naik kereta, sambil melambaikan tangan ke Kenshin. Iwan memang lelaki sejati. Meskipun di desa sendiri, ia termasuk golongan tak punya. Hidupnya terbilang susah. Iwan itu tak pernah meminta-minta. Bahkan pada Kenshin sekalipun, ia tak pernah bercerita, tak pernah mengeluh kesah akan masalah ekonomi. Padahal jika mau, Iwan bisa langsung kaya. Namun dirinya lebih suka berusaha sendiri saja. Dan Kenshin mengerti hal itu. Untuk masalah soal uang, si Iwan lebih suka cari sendiri. Kemudian, Kaori yang di rumahnya, ia bicara pada mamanya. Kaori ditanya, oh ya Kaori, apa Mas Kenshinmu itu entar balik ke sini? Atau langsung pulang ke rumahnya? Kaori menjawabnya, oh itu Ma, Kenshin entar balik ke sini dulu. Ini kan bajunya. Sedang Kaori setrika, mamanya pun melihatnya. Beliau pun lalu bicara, aduh putri mama, sudah menyetrika bajunya pria. Ya gitu kamu harus belajar mempersiapkan keperluan Mas Kenshin. Sebentar lagi kan akan menikah. Jadi ya mulai sekarang, kamu harus mengerti akan keperluan lelaki. Mamanya itu tersenyum melihat putrinya. Kaori pun menjawabnya, ya iya Ma, Kaori kan sudah tahu, sudah mengerti pula Ma. Kaori pun demikian, tersenyum ke mamanya. Kemudian, Kenshin pun kembali. Di perjalanan itu, ia naik motornya Iwan. Motor itu dibawanya ke rumahnya Kaori. Setelah beberapa waktu, Iwan pun kini telah sampai di desanya. Dan Iwan saat ini naik ojek motor langganan yang sudah kenal sekali dirinya. Kemudian motor pun berjalan melewati jalan pedesaan yang akan menuju rumahnya. Namun, di tengah perjalanan itu, dilihatnya nampak banyak sekali bendera-bendera yang terpasang di sawah-sawah pinggir jalan, yang tak lain milik warga desanya. Bendera itu bertuliskan, tanah ini milik pengembang, dilarang masuk ke area ini. Iwan masih memperhatikan, dan motor yang dinaikinya itu masih terus berjalan. Saat melewati suatu belokan, tiba-tiba ia pun terkaget. Sewaktu melihat tanah warisan ayahnya, milik keluarganya, yang ada di tempat strategis. Dipasangi bendera pula, yang terbaca sama dengan tulisan yang sebelumnya. Tanah ini milik pengembang, dilarang masuk ke sini. Iwan pun tak terima, lalu ia minta berhenti. Pak ojek motor itu pun kemudian menuruti. Iwan pun turun dari motor tersebut, dan tanpa basa-basi, Iwan langsung mendatangi ke arah bendera yang berdiri. Dan dengan segera, bendera itu dipatahkan, dijatuhkan. Pak ojek itu pun bilang, hei Iwan, jangan lakukan itu Wan. Entar kamu berurusan dengan orang besar, mereka itu pengusaha, kita nggak bisa melawan. Iwan pun menjawab, ini nggak mengapa Pak Tikno. Tenang saja biar mereka tahu kalau saya ini nggak terima. Ini sebagai peringatan dari saya. Pak Tikno itu pun menjawab, waduh jangan-jangan Wan, kamu jangan melawan mereka. Satu desa pun pernah melakukan, tapi nyatanya kalah semua. Mereka itu orang kaya, nggak bisa dilawan sama orang miskin seperti kita.
Dan di saat yang demikian, dari arah kejauhan, nampak ada seseorang yang mengawasi. Melihat Iwan mematahkan bendera pengembang, orang itu pun segera melaporkan ke pihak atasannya. Seketika itu juga, Iwan pun dalam masalah. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.